Awalnya cinta hadir begitu indah. Kita nggak ada masalah apa-apa kan mas? Apapun yang udah aku lakuin nggak akan bisa ngegantiin semua kebaikan kamu. Mana ada laki-laki berteman dengan perempuan? Apalagi dulu kalian saling jatuh cinta. Kamu setelah ketemu aku lagi doa untuk aku nggak? Menurut kamu? Kalau iya, itu yang Jadi film Atas Nama Surga ini memang point of view dari perempuan yang lebih jujur kepada perasaannya, kepada hatinya, berani beresiko untuk meninggalkan suami yang lebih memilih wanita lain menurut dirinya, padahal itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sebenarnya kalau dia bisa diduakan berpendapat dari agama Islam gitu, sebenarnya bisa saja, tapi dia menolak. Jadi dia memilih surga yang lain. Jadi dia merasa kalau dia akan tidak ikhlas seumur hidupnya, itu akan menjadi beban dan dosa kepada dirinya sendiri, kepada suaminya, dan kepada keluarga kecilnya gitu. Jadi dia memilih untuk mundur dan tidak menyalahkan siapapun, tapi kekuatan doa itulah yang membuat seorang istri mendapatkan kembali cintanya dan membukakan hati teman suaminya yang akhirnya dia sadar kalau ada orang yang menunggu di rumahnya. Jadi Salwa itu dia memang anak hilang yang sedang tidak tentu arah gitu, pikirannya sedang kacau, sementara dia hanya punya cita sejatinya yang akhirnya dia datangi, dan dia akhirnya dengan support system yang ada untuk kayak membuka peluang dia berpoligami atau menjadi istri kedua, tapi dia juga akhirnya menolak itu, walaupun awalnya dia berpikiran bahwa dia juga bisa melakukan poligami seperti ibunya gitu. Jadi dia memang backgroundnya itu dari keluarga yang berpoligami, ayahnya itu punya 4 istri gitu. Tapi pada akhirnya Atar, karena dia lebih memikirkan perasaan dan keluarga serta anak sambungnya itu, jadi dia ya dengan kekuatan doa juga mungkin dia akan bisa hidup bersama Naya dan menumbuhkan cinta yang baru, karena sebenarnya tanpa sadar dia sudah mencintai Naya dan keluarga kecilnya itu tanpa dia sadar. Jadi memang mungkin hanya perasaan penasaran aja karena sudah kehilangan Salwa di saat yang tidak tepat, ketika bertemu lagi itu kembali menggoreskan luka gitu, kembali lagi ke walaupun ini tidak ada perselingkuhan sama sekali, tapi memikirkan orang lain buat saya adalah salah satu perselingkuhan secara pikiran. Terakhir Kak, perempuan bersikap itu di Naya dan Salwa. Ya, di keduanya. Dan kemudian kakak Di semua menempat perempuan, kalau masih di semua Naya, perempuan. di Kawanda, di Ibu Salwa, di Naya dan di Salwa sendiri itu mereka punya sikap masing-masing, mengambil resiko masing-masing. Sukses Kak ya. Terima kasih Mas Arul. sebentar lagi seseorang yang luar biasa selamanya akan jadi pelindung buat kita berdua. Masih syuting sudah habis. Serius? Iya, karena selain dari ceritanya, karakter-karakter yang diperankan oleh Amanda sama Della juga itu ketika di monitor udah semua konsentrasi, mereka bisa membawakannya jadi deep insight banget buat aku. Buat aku ya, aku nggak tahu, semoga buat yang lain perempuan yang udah nonton, laki-laki juga bisa mendapatkan vibe yang sama. Oke. Mereka yang sudah berperan membuat seorang Mbak Adis jadi luar biasa, prosesnya seperti apa? Akhirnya mendapatkan para pemain-pemain yang sangat luar biasa ini. Prosesnya standar ya, maksudnya ada reading, kita pasti ada coaching juga, mendalami karakter, kita bedah skrip, bedah karakternya, bener-bener nggak cuma hanya waktu reading, nggak coaching, per scene pun kita masih bedah gitu. Aku, Della, Mikdad, itu semua selalu diskusi setiap scene, bahkan ketika kita break aja kita menghabiskan waktu untuk bedah karakter ini masing-masing gitu. Karena memang sebenarnya kita mungkin karena masih penasaran gitu, ini gimana ya backgroundnya sampai walaupun kita menerima skripnya sudah matang, maksudnya dengan Naya yang sekarang, Atar yang sekarang, tapi aku harus bisa menunjukkan ke mereka, menceritakan ke mereka, oh Naya tuh backgroundnya seperti ini, background karakternya, Atar background karakternya juga seperti itu. Oke. Jangan tinggalin aku.
aku. Kalau kamu yakin Atar seperti itu. Kalau untuk Naya, hal yang pertama aku bangun adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan rasa cinta yang kita punya. Oh, ini Naya ke Atar ya, bahwa cinta dia tuh tulus banget. Dan aku banyak belajar soal keikhlasan dari Naya. Padahal kalau balik lagi ke karakter asli dia kan dia anak konglomerat, dia punya punya karakter yang lumayan cukup gengsinya tuh tinggi banget sebenarnya, tapi dia bisa meruntuhkan kegengsian itu untuk cinta gitu dia. Dan pada akhirnya dia tidak memilih bahwa cinta itu egois. Dia pada akhirnya dia belajar bahwa cinta itu tidak harus saling memiliki gitu. Nah, itu yang aku pelajari sih. Berarti surga yang kamu maksud itu adalah cinta. Betul. Dan kemudian melihat sosok laki-laki yang suka menangis dan betul-betul takut sama Tuhannya itu seperti apa? Itu hal yang mungkin kalau kita lihat di realita itu udah jarang terjadi. Mungkin itu yang bikin Naya jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dan itu yang aku juga belajar dari situ ya, bahwa cinta itu pure dan dia melihat cinta Atar ke Tuhannya yang lebih pure daripada itu. Nah, itu yang bikin dia penasaran. Dan pada akhirnya Naya pun jatuh cinta kan. Terima kasih. Ini cukup beruntung juga bisa bertemu dengan teman-teman cast yang lain gitu. Ketemu lagi sama Migdat. Kalau Migdat sebenarnya kita udah pernah main bareng, tapi waktu itu kita satu teater. Jadi untungnya untuk chemistry sama Migdat, alhamdulillah nih gitu. Dengan waktu yang singkat ini, workshop yang singkat, kita udah dapat lah. Kalau untuk chemistry tinggal recalling yang dulu ya. Gitu. Dan di sini juga aku bersyukur banget bisa kenalan sama Adis akhirnya. Ya, ini pertama kali. Iya, pertama kali bekerja sama dengan Adis. Adis ini detail banget dan kita ngulik bareng. Tokoh aku, tokoh Migdat juga, terus Salwa juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Yang pasti semoga apa yang kita kerjakan ini diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Oke, baik. Nah, orang-orang pilihan. Udah berapa lama kalian berhubungan? Sebenarnya scene itu cukup, kalau dibaca dari awal, semua ceritanya tuh cukup bikin sedih juga, bikin baper. Nah di situ aku juga ditemenin sama Kak Adis terus yang satu baperan. Jadi kita sama-sama biasa sebelum take kita ngobrol dulu, kita ngobrol-ngobrol yang bikin sedih apa, perasaan yang harus dikeluarin kayak gimana. Jadi aku belajar banyak juga dari Kak Adis dan pemain-pemain yang lain sih. tidak ada kesulitan? Kesulitan tentunya ada, karena jujur ini peran berbeda banget sama kehidupan aku hari-hari. Dan aku juga pertama kalinya dapat peran yang seperti ini. Jadi tapi untungnya lancar karena aku belajar banyak dan chemistry para pemain juga menurut aku kompak sih, sama tim juga semuanya kompak. Sebentar lagi, seseorang yang luar biasa selamanya akan jadi pelindung buat kita berdua. Maaf ya mas, aku belum bisa makan onde wijen. Gak apa-apa sayang. Kamu tahu nggak siapa yang masuk barusan? Siapa sih? Mantan pacarmu, Salwa. Aku senang ketemu kamu lagi, Atar. Aku nggak nyangka kamu masih pakai gelang tasbih yang dari aku. Kita nggak ada masalah apa-apa kan mas? Apapun yang udah aku lakuin nggak akan bisa ngegantiin semua kebaikan kamu. Mana ada laki-laki berteman dengan perempuan? Apalagi dulu kalian saling jatuh cinta. Kamu setelah ketemu aku lagi doa untuk aku nggak? Menurut kamu? Kalau iya,
itu yang bikin aku jatuh cinta sama kamu. Cowok-cowok di film religi itu juga sama. Awalnya niat ngebantuin, ujung-ujungnya poligami. Poligami ini syariat Islam membenarkan. Rambu-rambunya sangat keras, sangat ketat. Dia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan. Udah berapa lama kalian berhubungan? Kamu mau pisah dari mantan suami kamu? Aku bisa kirim kamu ke luar negeri. Tapi tahu, jangan ganggu keluargaku lagi. Salwa! Berhenti! Jangan tinggalin aku. Kalau kamu yakin Atar seperti